Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala an-nikaha lil muslimin wa huwa yufarriqu bainan nasi wal bahaim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala wa'asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Mungkin bisa diamankan dulu itu supaya apa yang mau disampaikan ini bisa dipetik dan penuh dengan hikmah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus kepada adinda berdua Sutomo dan Nur Faisa. Dengarkan baik-baik. Substansi ataupun tujuan pernikahan itu, Sutomo, sebagaimana diungkapkan pada mukaddimah tadi, litaskunu ilaiha, dalam rangka Sutomo dan Nur Faisa meraih ketenangan di dalam kehidupan ini, lebih-lebih di dalam rumah tangga. Litaskunu, sakinah. Sakinah itu berasal dari kata sikin. Sikin artinya pisau. Pisau. Apa tujuan, apa fungsi dari pisau? Ibu-ibu tahu persis ini. Dedompo gai sahe, dedompo gai janga, dari ke bawah dan sebagainya. Artinya pisau itu dalam rangka memutus sikap liar kita di masa jomblo. Kalau di masa jomblo kita mau keluar saja. Paling orang tua kita saja yang larang. Tidak ada istri. Mau tidak pulang 5 hari pun, ya paling bertengkar sama ibunya. Bapaknya pun kadang cuek. Tetapi liarnya kita selama ini, Sutomo juga Nur Faisa, harus dipotong dan harus dibatasi. Karena bila hal itu masih kamu lakukan, maka mustahil kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah ini. Beberapa hari yang lalu sempat viral di media sosial, ada seorang suami yang memukul istrinya. Pulang dari kerja, dia ke dapur, ternyata nasi belum dimasak, ikan pun tidak ada. Dia ke kamar, ternyata istrinya masih asik senyum-senyum sendiri sambil menonton HP. Artinya ternyata setelah dilakukan interogasi, istri ini lupa masak karena keasikan main Facebook, karena keasikan main Instagram.
Lalu pertanyaannya kemudian, siapakah yang disalahkan di sini? Tidak ada yang disalahkan siapa-siapa. Seorang suami harus memahami kondisi istrinya. Seorang istri pun harus memahami kondisi suaminya. Artinya apa? Ketika suami keluar bekerja mencari nafkah untuk kita, maka tugas istri adalah mendoakan suami kita agar suami kita senantiasa mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan ketika rezeki kita masih di atas langit. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya ketika rezeki kita, baik dari istri kita maupun dari kita, ketika masih pun ada di bumi. Makanya tugas para istri adalah ketika suami berangkat mencari nafkah di luar, baik pergi kantor, lau esedolo, lau aritolo, lau awamoti, lau tabebe, ketika suami kita mencari rezeki, maka tugas istri adalah mendoakannya dengan melaksanakan sholat duha. Jadi ibu-ibu, ndake aiki ibu-ibu lain waktu gosip kai, aina mupa dosa, akhirai lalu pangahan itu mupa dosa di rumah. Ya, waktu kun purungga rahi ke kantor, ulu purungga wei ari umat tetangga. Endoke ria ku apa nak dosa wali. Depai be hamu sambea duraka agombe, sambea uparaka agombe, hantarima ya Allah. In kana rizki fis samai fa anzilhu ya Allah. Kalau sekiranya rezeki suamiku, rezeki kami semua ini masih tergantung-gantung di langit ya Allah, segera turunkanlah. Kalau sekiranya rezeki kami masih terpendam di bumi ya Allah, fa'akhrijhu, keluarkan ya Allah. Itu ibu-ibu. Demikian juga suami, jangan main hantam saja, jangan main nempelin saja, jangan main tendang saja. Karena kenapa Bapak Ibu, termasuk bapak-bapak semua dengar apa kata Al-Quran? Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Sejatinya seorang suami termasuk seorang istri hendaklah memperlakukan istri-istrinya dengan ma'ruf, dengan penuh kelembutan, dengan penuh cinta, dengan penuh hati untuk merawat dan cintainya. Jadi kita tidak boleh memberikan luka, tidak boleh menciptakan goreskan di dalam hati istri kita. Sebab begini Bapak Ibu, ketika hati sudah tergores, maka akan mustahil untuk bisa diobati. Mustahil untuk diobati. Kalau hanya sekedar untuk menutupinya boleh saja, tetapi untuk mengobatinya, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang mustahil. Makanya ada status Facebook juga kemarin yang luar biasa ada simpan. Apa katanya? Hari ini laki-laki yang berusaha keras demi memenuhi nafkah keluarganya itu banyak. Sekali lagi, hari ini laki-laki ataupun suami itu yang berusaha keras demi memenuhi nafkah keluarganya itu sangatlah banyak. Namun laki-laki yang berusaha keras demi menjauhkan keluarganya dari api neraka sangatlah sedikit. Inilah Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa buktinya Bapak Ibu? Coba kita tengok musola masing-masing kita rumah kita. Coba kita lihat, coba kita ngintip bagaimana kondisi masjid hari ini. Adakah dipenuhi oleh anak-anak kita? Padahal kita sebagai orang tua tugas utamanya adalah bagaimana mengajarkan kepada anak kita, membimbing anak kita, dan mengajak serta anak kita untuk beribadah kepada Allah, terutama ngarana sambea bapak-bapak ibu-ibu. Sekali wali aina kita ini mati-matian untuk mencari nafkah untuk keluarga kita, tetapi kita harus imbangi juga bahwa yang kita lakukan, yang kita harus usahakan adalah, dan harus kita lakukan sekuat tenaga kita adalah bagaimana keluarga kita, termasuk kita, jauh dari api neraka. Oleh karena itu Sutomo, sebagai bekalmu terakhir ingat ya,
Kenapa kami di kantor KUA itu senantiasa mewajibkan kalian untuk bisa mengaji, kemudian sholat, karena inilah bekal kalian sejatinya dalam hidup ini. Kata Allah, wasta'inu bis sabari was sholat. Ede para penolongmu Sutomo, ede para penolongmu Nur. Jadi penolongmu apa? Kalian bu ade aina satu itoi mereka kalian ini bawati pumbako babe ibu aina debati si pumbako na warpiti dalam belanja bani boto lana tuari amba kan ya labeli bakal perlu bilalo si padang kan. Jangan sampai lo sagai kata-kata kasar apalagi sampai memukulnya. Itu sangat tidak boleh di dalam rumah tangga, karena itu akan menyakitkan hati dan menyakitkan fisik pasangan kita. Yang kedua selain sabar adalah sholat ya. Tadi niatmu tadi masih keliru. Usalli fardu, tidak ada seperti itu. Dalam kaidah bahasa Arab itu setelah fi'il madhi dan fa'il namanya maf'ulun bi. Fardhu itu adalah harus mansub atau fathahu. Artinya saya, ya sholat artinya nawaitu ya. Ya usalli fardhu, saya berniat. Setelah itu harus berfi'il fathah, namanya apa? Berbaris fathah. Makanya tidak boleh fardu tetapi fardhu. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Adinda Sutomo dan Adinda Nur bisa mencapai target sebagai orang-orang yang mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, membangun rumah tangga sakinah, setelah itu nanti mencapai mawaddah warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.